lagi sama gue Anggun di Cool Sugar Factory YouTube. Kali ini gue mau ngobrol seputar lidahmu. Apa sih itu peribahasa? Gimana sih bahasanya tuh gimana? Lidahmu lebih tajam daripada pisau. Bahasanya kayak gitu ya. Jadi perkataan itu harus hati-hati karena kita nggak tahu misalnya ternyata omongan kita itu bikin orang yang mendengarnya itu jelek alias sakit hati gitu. Ngomongin soal itu, ada nggak sih kalian beberapa yang pernah ngalamin yang kayak ada orang ngomong yang bikin kalian kayak kok gue diomongin kayak gitu ya? Maksudnya kayak kok mereka ngomongnya begitu banget ya gitu kan. Ada gak sih yang mengalami seperti itu? Karena ya sama pasti gue rasa ada sih, karena gue juga mengalami itu gitu. Bentar nih jepitan gue lepas aja ya, gak jelas. Kesel banget gue. Malam ya bunda, karena berat badan gue sudah naik ke puncak gunung, lagi hamil gede. Otomatis saya mencari angle muka yang gak terlalu bulat-bulat banget nih, susah nih bang. Mau ditutupin juga agak susah ya. Mau gimana pun tetap aja bulat, tapi ya sudah nggak apa-apa, namanya juga lagi hamil ya. Nanti habis lahiran kita coba diet lagi, kita balikin lagi badannya. Oke? Sampai mana tuh tadi? Sampai lupa gue. Oh iya. Jadi ada nggak sih kata-kata yang bikin jelek yang lo inget sampai sekarang? Gue ada. Kata-katanya itu sebenarnya mungkin ya nggak usah dikasih tahu siapa yang ngomong ya. Gue rasa juga yang ngomong nggak bakalan ingat. Ada beberapa hal yang kata-kata yang bikin gue bener-bener kayak oh my god, kenapa, salah saya apa gitu. Tapi kadang tuh ngomongannya itu bukan maksud untuk menyakiti kali ya, mungkin bercanda atau seperti apa, tapi kadang yang masih gue ingat gitu loh. Kadang juga ada yang omongan yang gue lagi lewat tiba-tiba kedengeran gitu kan. Jadi adalah beberapa kata-kata itu, kalau gue mungkin gue pernah cerita di video sebelumnya, itu yang bikin gue ngejelek banget adalah kata-kata yang kayak gue kan tomboy ya dari kecil gitu kan. Maksudnya gue tuh ya secewek-ceweknya kayak rambut panjang kayak gini, ini doang lah yang bisa mempertahankan kalau gue tuh nggak tomboy banget dengan make up gitu loh. Maksudnya tomboy tuh bener-bener ya bener-bener dulu tuh ya bener-bener kayak cowok gitu loh, yang ya kalau gue liat foto gue sekarang kayak gue kan suka ngomong ya, cerita sama suami gue gitu kan, kayak lu kalau gue sama suami gue tuh bedanya ber 10 tahun 8 tahunan lah. Lu kalau ngelihat gue dulu, lu kan udah SMA nih ya, lu ketemu gue SD nggak bakalan lu mau sama gue. Lu ngelihat anak kecil rambutnya pendek, pakai baju bola, kadang pakai baju kayak bapaknya, kayak ayah gitu kan. Terus sampai dibilang gue pernah pakai baju cewek, dibilang kayak bencong. Kurang ajar ya. Padahal gue cewek maksudnya gitu kan. Jadi gue tuh emang tomboy gitu kan. Jadi tuh ada ya kelibet lah, naksir sama orang. Terus dikasih tau lah sama temen gue yang mau nyomblangin gitu kan. Bilangnya kayak dia sebenarnya seneng gue dulu tuh SMP kali ya, gue lupa lah ya, pokoknya gitulah zaman sekolah gitu ya, waktu kita cinta monyet. Terus dibilangnya gitu, dia tuh sebenarnya mau Gun, dia seneng interest gitu kan, cuman karena lu tomboy banget ngeliat lu kayak laki, jadi nganggap lu kayak temen. Padahal gue cinta loh, agak cinta lebay ya, maksudnya padahal gue naksir loh, maksud gue kayak oh dia cuma menganggap saya teman. Karena gue deket, gue kira kita bakalan bisa pacaran dulu ya, ternyata saya yang berasa berlebihan perasaannya. Ternyata dia cuma menganggap teman, saya menganggap lebih begitu ya. Bertepuklah sebelah tangan perempuan ini, sedih waktu itu gitu. Jadi itu yang bikin kayak aduh, kayak sekelibet tuh kayak kenapa sih emang orang tomboy tuh gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, mau gimana lagi, memang nggak ada yang bisa nerima gue gitu. Gue lebay emang nih orang ya emang, tapi gue ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak ngejelek tuh ya, kata-kata tomboy itu lumayan ngejelek di gue. Tomboy tuh kayak dulu tuh waktu gue masa sekolah tuh bener-bener kayak malapetaka, karena tiap gue naksir orang ya jawabannya dia tuh oke, cuman tomboy sih. Jadi kayak ya emang tomboy kenapa
gitu loh. Emang gue apa nih, kayak hantu gitu. Jadi itu yang bikin gue kayak sering dapat kata-kata ngejelek gitu. Terus apa lagi ya kata-kata ngejelek gue ya yang pernah gue dapetin. Oh, ada. Jadi kan ya masih masa-masa sekolah lagi gitu kan. Jadi kan gue ya badan waktu sekolah mah wajar lah ya menurut gue, karena kan kita sekolah itu kan suka jajan, suka nyemil. Gue kan kerjaan jajan mulu ya. Ini yang bikin gue nge-trigger sampai akhirnya gue sakit mah sih. Lebay ya gue. Gue tuh orangnya tuh gampang sakit hati. Maksudnya ya karena kata-kata itu ngejelek banget gue gitu. Jadi gue tuh bisa melakukan berbagai cara untuk kayak, oh lu lihat lu ya jeleknya gitu gue, tanpa memikirkan efek samping ke depannya nanti seperti apa. Jadi ada lah waktu sekolah itu kayak kan kita punya pacar gitu ya, ada yang ngomong kayak, kok dia mau sih sama sama gue gitu, sama Anggun kan badannya gemuk gitu loh, kayak intinya kayak nggak bisa cari cewek lain aja. Terdengar sama saya itu kedengaran langsung sama gue, kedengaran langsung sama kuping ini gitu kan. Jadi pas gue dengar udah gitu, emang gue udah suka dicengin, gendut gitu kan. Jadi gue kayak ya udah sih, emang kenapa gitu. Padahal pacar gue juga biasa aja dulu, nggak ada ngomong gimana. Tapi karena omongan-omongan itu banget di kuping, akhirnya ini memang nih kebodohan gue waktu dulu nih. Akhirnya gue melakukan diet ekstrim. Oh, gue gak pernah cerita ini guys. Iya, gue melakukan diet ekstrim, bener-bener ekstrim. Gue waktu itu SMA, gue cuman makan roti gandum. Itu punya konsep dari mana juga gue nggak tahu ya, sama gue yang dulu gitu loh. Karena imbasnya sampai sekarang, sampai gue tua, karena nggak bisa sembuh. Kalau sakit GERD itu kan nggak bisa sembuh ya. Jadi karena gue dibilang seperti itu, gendut gitu kan, gue melakukan diet ekstrim. Gue cuma makan roti gandum, terus abis itu minum teh, sayur bening udah nggak ada vitamin lain. Sayur beningnya tuh cuma makan sekali doang, itu pas mau sekolah, berangkat sekolah makan, terus pulang sekolah makan roti gandum. Itu gue tahan-tahan, ya bayangin aja perubahan. Kita tadinya biasa makan nasi, tiba-tiba gue berubah drastis makannya kayak gitu. Otomatis kan perut ini kan, badan ini kaget ya. Udah tuh gue lakukan itu kurang lebih sebulan. Turun berat badan, turun. Dan akhirnya pas sekolah itu gue jadi ngedrop parah. Gue ngedrop banget parah. Gue dapet sakit tukak lambung, GERD, tukak lambung dan lain sebagainya. Pokoknya urusan lambung, asam lambung naik. Pertama kali gue ngedrop itu karena waktu itu kelas meeting, gue basket, gue lagi tanding, tiba-tiba gue blok pingsan karena gue pas tanding gak makan apa-apa. Itu demi gue buat nunjukin kalau gue tuh bisa kurus kayak, jadi lu nggak bisa ngomong kayak gitu lagi sama gue. Itu eksplosifnya gue tuh jeleknya kayak gitu loh. Jadi gue diet ekstrim bikin gue pingsan. Ternyata gue asam lambung parah, tukak lambung, dan itu pingsannya bukan sekali. Gue tuh sampai setahun itu terkenal udah pasti pingsan gara-gara asam lambung. Akhirnya gue di endoskopi, ya benar, tukak lambung. Jadi lambung gue tuh luka gara-gara sistem diet gue yang berantakan seperti itu. Itu hanya karena omongan lo. Gue bisa, mungkin gue rasa ada beberapa orang yang kayak gue juga, yang kayak gue bisa ngelakuin apa aja biar lo berhenti ngomongin kayak gitu. Jadi hati-hati banget sama omongan gitu. Jadi gue ya selama itu pas gue udah di sakit lambung, otomatis kan gue nggak bisa diet lagi ya. Gue cuman kurus sebulan 2 bulan, habis itu badan gue balik lagi seperti dulu gitu kan. Cuman akhirnya pas gue nge-treatment dulu nih perutnya, karena kan parah banget waktu itu tuh. Gue bener-bener bisa tiba-tiba di kelas, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba apa, soalnya tiba-tiba tuh asam lambung naik sampai ke leher nih. Kalau yang punya pengalaman kayak gue pasti tahu deh rasanya kayak gimana. Dan itu gak bisa kayak apa ya, kayak serangan jantung lah gue rasanya. Tiba-tiba gue udah pingsan aja. Itu hanya karena omongan gue bisa ngelakuin hal yang gue gak mikirin dampaknya buat gue sendiri gitu. Dan itu dampaknya sampai sekarang gue ya punya penyakit lambung gak bisa hilang gitu. Seandainya gue gak eksplosif,
Dan mungkin seandainya gue nggak ngedenger itu, harusnya gue juga cuek aja ya, harusnya dia omongin kayak gitu nggak usah terlalu dengerin. Cuman gue gitu sih jeleknya gue. Mungkin gue bakalan bisa makan seblaknya si siapa tuh Bang Rafael, kalau sekarang kan nggak bisa gitu. Gue cuman ngeliatin orang makan pedas, cuman liatin aja, karena gue nggak bisa makan yang pedas-pedas banget. Kayak kopi apa ngeteh kalau banyak asam lambung gue kumat, bisa pingsan gue, vertigo lagi, aduh banyak banget penyakitnya gitu. Jadi kadang tuh kata-kata ngejelp itu kita, ya itulah, hati-hati dengan lisanmu, karena kita nggak tahu ternyata omongan kita itu dampaknya bisa jauh kemana-mana buat orang yang kita omongin gitu. Oke? Balik lagi, teman-teman yang mungkin pernah ngalamin kayak gue juga, atau mungkin yang bulunya banyak, pernah dibully juga, pokoknya kalian harus cooling down dulu, pikir pikiran dingin ya, jangan panas, jangan pengen apa, sabar. Harus bisa nenangin diri, dan yang ngomongin juga hati-hati, yang suka ceplos-ceplos harus hati-hati, karena bener-bener deh kita nggak tahu sama apa yang kita omongin itu dampaknya seperti apa nantinya gitu. Yang mau ngilangin bulu, balik lagi nih, masuk lagi kan, mantap. Yang bulunya banyak, mau ngilangin bulu, kalian bisa waxing pakai Coolsculpts aja, nggak usah cukuran lagi, biar nanti kalau kalian waxing itu bulunya tumbuh lebih lama gitu. Lagi-lagi kalau soal curhat, gue tuh lama emang bisa ngomong ya. Jadi makasih udah dengerin video ini, curhatan gue seputar kata-kata yang ngejelp yang gue inget sampai sekarang. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ngalamin yang gue juga, bisa langsung komen cerita-cerita kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang udah nonton videonya. Nanti kita ketemu lagi ya. So, bye-bye.